Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deden Saidin. Di sini saya akan menyebutkan nama-nama hand tool beserta fungsinya. Yang pertama, kunci pas digunakan untuk melepas dan memasang baut. Yang kedua, kunci ring digunakan untuk melepas dan memasang baut pada saat awal. Yang ketiga, kunci kombinasi digunakan untuk melepas dan memasang baut. Yang keempat, kunci Inggris digunakan untuk melepas dan memasang baut sesuai ukurannya. Kelima, universal join digunakan untuk melepas dan memasang baut pada posisi yang menyudut. Yang keenam, kunci Oman digunakan untuk mengencangkan baut dan tidak untuk mengendorkan baut. Yang ketujuh, ratchet memasang baut digunakan untuk berfungsi untuk memasang baut lebih cepat. 8. Gergaji besi digunakan untuk memotong plat atau pipa. 9. Obeng plus digunakan untuk membuka dan memasang skru plus. Yang ke-10, obeng min digunakan untuk melepas dan memasang skru min. Yang ke-11, tang long nose digunakan untuk menjepit. Ke-12, tang snap ring digunakan untuk melepas dan memasang ring. Ke-13, tang kombinasi digunakan untuk memotong dan menjepit. 14, ring piston expander digunakan untuk memasang dan melepas ring piston. Yang ke-15, tracker 3 kaki digunakan untuk melepas komponen magnet. Yang ke-16, kunci shock digunakan untuk melepas dan memasang baut. Yang ke-17, kunci L digunakan untuk melepas dan memasang baut yang berbentuk segi 6. Yang ke-18, kunci busi digunakan untuk melepas dan memasang busi. Yang ke-19, kunci T digunakan untuk melepas dan memasang baut. Yang ke-20, palu karet digunakan untuk mengetuk bodi atau plat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deden Saidin. Ingin menyebutkan komponen motor starter beserta fungsinya. Yang pertama, solenoid starter berfungsi sebagai penggerak drive pinion dan memberi tegangan pada motor utama. Yang kedua, solenoid plunger berfungsi untuk menghubungkan pergerakan pull-in coil ke drive lever. Yang ketiga, solenoid chaps digunakan untuk sebagai penutup solenoid starter yang berada di depan starter. Yang keempat, valve coil berfungsi untuk membangkitkan kemagnetan di sekitar koil. Yang kelima, armatur coil berfungsi sebagai pembangkit medan magnet. Yang keenam, komutator digunakan untuk mengantarkan arus listrik dari brush sampai ke kumpulan armatur. Yang ketujuh, brush test berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dan terminal 50 menuju armatur oil melalui komponen komutator. Yang ke-8, drive lever berfungsi untuk menggerakkan pinion gear. Yang ke-9, pinion clutch fungsi sebagai pemutus dan penghubung putaran dari starter ke flywheel. Driven pinion gear berfungsi untuk meyakinkan putaran yang dihasilkan motor listrik ke poros engine melalui flywheel. 11. Motor racing
berfungsi untuk melindungi seluruh komponen dan motor starter. Di sini saya akan menjelaskan sistem hidrolik. Suatu unit alat berat dapat bekerja dengan beban yang besar dibantu oleh suatu sistem yang disebut dengan sistem hidrolik. Sistem hidrolik sangat penting artinya dalam pengoperasian sebagai alat berat. Dasar hidrolik dipakai dalam merancang berbagai terapan sistem hidrolik, sistem steering, sistem brake, rem, power steering, sistem powertrain, dan transmisi otomatis. Hidrolik digunakan untuk mengoperasikan peralatan yang berfungsi mengangkat, mendorong, dan menggerakkan barang-barang berat. Hidrolik adalah terdapat pada kincir air atau turbin. Energi yang digunakan adalah tercipta dari gerakan air. Hidrolik juga berarti ilmu mempelajari tentang fluida, tekanan, pemanfaatan hidrostatik terdapat pada dongkrak hidrolik atau mesin pres hidrolik dan silinder berpenggerak hidrolik pada alat hidrostatik. Dorongan akibat cairan yang terjebak atau terbatas menyebabkan perpindahan tenaga. Misalnya, jika mendongkrak mobil dengan dongkrak hidrolik, cairan ditekan agar dongkrak naik. Mobil dengan dongkrak hidrolik, cairan ditekan agar dongkrak naik dan dapat mengangkat mobil. Kebanyakan mesin atau perlengkapan hidrolik yang digunakan saat ini beroperasi secara hidrostatik. Fluida. Kebanyakan sistem hidrolik menggunakan oli karena tidak akan memanfaat dan mampu melumasi. Sistem yang digunakan air tidak cocok dipakai. Air dapat membeku pada temperatur yang dingin dan mendidih pada temperatur 100 derajat. Air menyebabkan korosi dan karat serta hanya memberi sedikit pelumasan. Sifat-sifat dasar zat cair atau fluida: mudah menyesuaikan bentuk, tidak dapat dimanfaatkan, meneruskan tekanan ke semua arah. Kegunaan fluida. Ada berbagai jenis fluida yang dipakai dalam sistem hidrolik. Fluida digunakan untuk meneruskan gaya dan tenaga melalui saluran lain ke aktuator supaya dapat melakukan kerja. Fluida menyekat celah antara bagian yang bergerak untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi panas yang diciptakan oleh kebocoran yang berlebih. Tenaga fluida. Tekanan yang diberikan pada fluida di ruang tertutup diteruskan secara merata ke segala arah dengan gaya sama pada luasan area yang sama, tegak lurus terhadap bidang tersebut. Di sini saya akan menjelaskan model unit ekskavator Hitachi PC200. Kapasitas bucket 1,3/1,4 M3, berat operasi 19.800 strip 21.000 kg. Mesin Isuzu Al-Strip 4HK1X. Tenaga mesin 118 kW atau 2000 rpm. Kapasitas tangki bahan bakar 360 liter. Kapasitas tangki hidrolik 175 liter. Kecepatan perjalanan 5,5 sampai 5,9 km per jam. Panjang lengan 5.850 mm lebar. Undercarried 2.990 mm tinggi. Kabin 3.200 mm. Harga ekskavator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan final drive dan undercarried.
Final rib adalah susunan roda gigi yang biasanya merupakan satu set roda gigi lurus atau satu set roda gigi planet atau planetary gear sebagai roda gigi penggerak akhir yang berfungsi untuk mereduksi putaran dan meningkatkan torsi unit seperti bulldozer, dump truck, wheel loader, dan lain-lain. Double reduction biasanya dipakai untuk unit dengan ukuran medium seperti D80 atau 85A strip 21, D150 atau 155 strip 2. Dengan menggunakan double reduction, putaran output akan semakin lambat, namun torsi yang dihasilkan akan meningkat lebih besar bila dibanding dengan tipe single reduction. Planetary gear rigid, tenaga penggerak yang berasal dari steering clutch diteruskan melalui satu pinion gear. Putaran dari satu pinion diteruskan ke sun gear. Putaran dari sun gear diteruskan ke planet pinion, tetapi ring gear dalam keadaan terkunci dengan cover sehingga planetary pinion berputar pada sumbunya dan juga berputar mengelilingi susunan gear. Putaran dari carrier selanjutnya diteruskan ke sprocket hub, di mana arah putaran carrier sama dengan arah putaran sun gear. Putaran dari sprocket hub selanjutnya diteruskan ke sprocket teeth. Berikut rangkaian pemindahan tenaga milik D375 strip 5. Planetary gear semi-rigid, sistem reduksi pada final rib tipe planetary gear atau semi-rigid terdiri atas satu stek roda gigi lurus atau spur gear dan suatu set planetary gear. Perbedaan dengan planetary tipe rigid adalah adanya rubber bushing. Tenaga yang disalurkan dari hub akan melewati rubber bushing sebelum disalurkan menuju sprocket boss. Sekarang undercarriage assembly atau kerangka bawah adalah persekumpulan komponen yang digunakan untuk menopang beban unit atau crowner tipe. Salah satu fungsinya adalah untuk menyalurkan torsi engine dan menghasilkan gaya cengkram atau traction force untuk menggerakkan unit maju atau mundur. Di samping itu juga mampu untuk menjaga kestabilan dari unit. Di bawah tipe rigid pada undercarriage, tipe rigid front ender tidak dilengkapi dengan rubber pad. Final drive juga tidak dilengkapi dengan rubber bushing dan equalizing beam hanya menempel pada mainframe. Contoh unit yang digunakan undercarriage tipe ini adalah bulldozer D80 atau 85A dan D155A. Chuck frame rigid mounting berdasarkan cara pengingkatannya ke mainframe. Track frame juga diklarifikasikan menjadi beberapa tipe, yaitu tipe rigid mounting dan tipe pivot mounting. Track frame dengan tipe rigid ini diikat atau mounting ke mainframe dengan kaku. Track frame dengan tipe seperti ini adalah digunakan pada unit-unit kecil, contoh pada unit bulldozer D41 strip 6. Track frame merupakan tulang punggung daripada undercarriage sebagai tempat kedudukan komponen-komponen undercarriage kecuali sprocket yang dihubungkan secara langsung ke final drive. Pada sistem crowner traktor terdapat dua buah track frame yang dipasang pada bagian kiri dan kanan unit.